तौफीक दे खुदा मुझे, लिखूं मैं उसकी नात। तौफीक दे खुदा मुझे, लिखूं मैं उसकी नात। आमद से जिसकी खत्म हुई एक तवील रात, है इस जहां की धूप में छाँव उसी की ज़ात। A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Saiful Huda Channel. Dalam video ini saya ingin menyampaikan seputar Qadian Darul Aman, tempat-tempatnya, tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang mukaddas, tempat-tempat yang suci, mukaddas makamat yang ada di Qadian. Dan mungkin video ini akan terbagi ke dalam beberapa episode. Sebetulnya saya sudah lama ingin menyampaikan tentang ini. Saya sudah lama berniat untuk menyampaikan tentang Qadian, memperkenalkan Qadian secara ringkas supaya khususnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia, anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengetahui sedikit banyaknya tentang Qadian, baik yang sudah pernah ke Qadian maupun yang belum pernah ke Qadian. Barangkali kita semua juga mungkin sudah pernah membaca sekilas tentang sejarah Qadian. Nah, dan saya di sini ingin menyampaikan dalam bentuk video. Video ini juga bisa nanti misalnya digunakan untuk tamu-tamu Indonesia yang datang ke Jalsah Qadian, yang ingin berziarah ke Qadian, baik itu di dalam waktu Jalsah maupun bukan waktu Jalsah. Jadi sebelum datang ke Qadian sudah mempunyai sedikit banyak gambaran tentang Qadian. Nah, di dalam video-video vlog-vlog saya sudah juga tampilkan beberapa sudut di Qadian, beberapa tempat di Qadian, supaya saudara-saudara semua mempunyai gambaran tentang Qadian. Nah, ini saya ingin memulai menyampaikan beberapa mukaddas makamat. Jadi tempat-tempat yang memang secara peraturan kita tidak boleh membuat video di tempat-tempat itu. Jadi saya tidak bisa membawa kamera kemudian membuat vlog di tempat-tempat itu seperti yang saudara-saudara lihat di belakang saya ini. Darul Masih, ada Minaratul Masih, ada Darul Masih. Nah, nanti saya sampaikan apa itu Darul Masih dan sebagainya. Dan juga ada Bahesti Maqbarah yang saya tidak bisa buat vlog di sana. Tetapi ada beberapa tempat yang sudah saya cover yang bisa saya bikin vlog gitu supaya sambil bisa mengetahui langsung tentang Qadian. Dan saya juga akan menyampaikan sedikit banyaknya hal-hal yang menggugah iman, hal-hal yang menarik tentang beberapa tempat di Qadian, tempat-tempat suci di Qadian. Sebelumnya saya ingin sedikit testimoni saja. Jadi saya sudah berada di Qadian ini selama 7 tahun lebih. Jadi 7 tahun yang lalu bulan Oktober, tanggal 9 Oktober 2013 saya sampai di New Delhi dengan tujuan untuk belajar ke Qadian, melanjutkan pelajaran di Jamiah Ahmadiyah Qadian, mengambil gelar syahid ketika itu. Dan saya dikirim di jemaat untuk melanjutkan mengambil gelar syahid di Jamiah Ahmadiyah Qadian. Nah, 9 Oktober 2013, 7 tahun yang lalu saya mendarat di India, di Delhi dengan pesawat Malaysia Airlines ketika itu. Nah, kemudian pada tanggal 11 Desember saya menggunakan kereta api Shatabdi dari Delhi ke Qadian. Tetapi tidak sampai di Qadian kereta apinya, hanya sampai Beas saja. Nah, mungkin saudara-saudara juga sudah pernah dengar tentang Sungai Beas ini, disebutkan di dalam wahyunya oleh Hazrat Masih Maud SAW bahwa Qadian ini akan nanti sampai ke Sungai Beas, pemukiman jemaat. Ini wahyu Hazrat Masih Maud SAW, nanti saya sampaikan kutipannya. Nah, di situ ada stasiun kereta api, jadi kita nggak perlu sampai ke Amritsar. Kalau Amritsar mutar lagi dia, jadi hanya sampai ke Beas saja. Nah, di situ baru keluarga istri saya menjemput. Nah, sebelum itu saya hanya menikah saja dengan istri saya, hanya akad nikah dengan jarak jauh yang diwakili oleh Maulana Mahmud Syahid ketika itu di Qadian. Jadi saya nikahnya ketika saya waktu itu masih di Indonesia pada bulan Maret 2013. Jadi saya di Indonesia
Pak Mahmud di sini sebagai wakil saya ketika itu. Nah, 6 bulan kemudian, bulan Oktober, baru saya datang ke sini dan kemudian ruk tanah dan sebagainya. Nah, 2013, Oktober 2013, saya datang di Kadian 11 Oktober 2013. Sesampai di Kadian, saya semacam tidak percaya. Saya dari tempat yang jauh begitu, di Talang, di Gunung Talang, di bawah kaki Gunung Talang, sampai ke tempat di mana Masihuz Zaman, di mana Imam Zaman Hazrat Imam Mahdi alaihissalam dilahirkan. Nah, saya semacam tidak percaya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang luar biasa kepada saya, khususnya kepada keluarga saya, juga dengan berkat doa-doa mereka saya bisa sampai dan tinggal lama di Kadian. Singkat cerita, ketika saya sampai di Kadian pada tanggal 11 Oktober 2013 itu, sama keluarga istri saya, sama mertua saya dibawa ke Behesti Maqbarah. Jadi kalau Behesti Maqbarah dari sini ke arah sana itu Behesti Maqbarah ke arah sana. Jadi saya dibawa oleh keluarga pertama kali sebelum masuk ke Kadian ini, sebelum ke Langgar Khana, saya diajak dulu ke Behesti Maqbarah untuk menyampaikan salam Rasulullah SAW kepada Hazrat Masih Maud SAW, karena Rasulullah SAW pernah berpesan supaya umatnya nanti menyampaikan salam beliau kepada Imam Mahdi yang akan datang, kepada Masih Maud yang akan datang itu. Nah, atas dasar itu saya menyampaikan salam Rasulullah SAW, juga mengambil bagian dari keberkatan itu di makam Hazrat Masih Maud SAW. Assalamualaikum wahai Imam Zaman, wahai Imam Mahdi. Ketika itu air mata berlinang, kemudian keimanan menjadi bertambah kuat seperti itu, karena aura Hazrat Masih Maud SAW, aura keimanan yang dipancarkan oleh Hazrat Masih Maud SAW betul-betul bisa dirasakan di Kadian di kala itu dan sampai sekarang. Berdoa di Kadian dan meminta izin kepada Nazir Allah ketika itu, mertua saya minta izin ke Nazir Allah untuk dibukakan pintu tempat di mana Hazrat Masih Maud SAW dimakamkan itu. Dan di Behesti Maqbarah kan ada Behesti Maqbarah secara luas begitu. Nah, di dalamnya ada lagi ruangan khusus di mana di situ ada Hazrat Masih Maud SAW, Hazrat Khalifatul Masih Awal dan sahabat-sahabat yang lainnya. Di situ dipakaikan pagar besi seperti itu. Nah, biasanya tidak boleh untuk masuk ke dalam itu karena untuk menghindari kemusyrikan dan sebagainya. Bisa saja kan ada saja orang-orang yang lemah imannya kemudian mengambil tanah, mencium tanah dan sebagainya. Nah, untuk menghindari itu pintunya ditutup gitu. Jadi kita berdoa dari luar saja. Namun dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ketika itu saya mendapatkan berkat, mendapatkan taufik untuk bisa masuk ke situ, diminta izin kepada Nazir Allah, para amir di sini ketika itu. Begitu luar biasa perasaan, begitu bahagia bisa masuk di situ, berdoa di situ. Kemudian setelah itu baru kami pergi ke Langgar Khana. Saya menginap di Langgar Khana sekitar 2 minggu di Langgar Khana, baru saya menikah. Menikah sudah, tapi urus tanah, syadi dan sebagainya. Nah, baru setelah itu tinggal di rumah kontrakan di ketika itu. Terus mengurus surat-surat dan sebagainya, panjang urusannya. Sampai 2014, tahun 2014 baru saya mulai masuk jamiah secara reguler. Sebelum itu masuk jamiah seperti itu saja. Jadi hanya masuk di darjah Mumahidah ketika itu. Saya ingat saya masuk darjah Mumahidah. Mumahidah itu kelas 0, di kelas persiapan. Di saya dimintakan sama prinsipal, ditanya, "Kamu masuk kelas mana?" Saya bilang saya mau dari Mumahidah aja dulu. Terlalu kecil itu kelasnya, enggak, saya cuma mau lihat-lihat aja. Betul saya masuk ke Mumahidah saya bosan gitu. Karena pelajarannya udah ya memang ya istilahnya pelajaran memang udah saya bisa gitu. Jadi pelajaran Urdunya udah dari alif, bata, semacam itu. Jadi saya memang agak bosan di situ. Nah, setelah itu saya minta naik kelas 2 kelas. Setelah itu untuk ketika masuk jamiah reguler. Nah, tahun 2019 setelah 5 tahun belajar di Jamiah Ahmadiyah Kadian, dimulai dari Darjah Saniyah. Darjah Saniyah itu tingkat ketiga lah. Dari 0, 1, 2 ya kan. Jadi dari tahun ketiga saya mulai. Nah, sampai 5 tahun saya belajar di Jamiah Ahmadiyah Kadian. Sampai tahun 2019 saya lulus mendapatkan gelar syahid dari Jamiah Ahmadiyah Kadian. Dan atas petunjuk Huzur Ayatullah Ta'ala bin Nasir Al-Aziz, saya dari 2019, dari Juni 2019 sampai Mei 2020 saya ditugaskan di Kadian untuk training dengan teman-teman lulusan yang lain.
Nah setelah itu harusnya saya sudah pulang Mei 2020 ini atau Juni 2020 ini saya sudah harus pulang ke Indonesia, tetapi ada pandemi, datang corona dan sebagainya, sehingga tidak ada pesawat, tidak bisa keluar dan sebagainya, lockdown. Akhirnya sampai saat ini saya masih di Kadian. Tetapi ya inilah, makanya saya sampaikan juga ini hari-hari terakhir saya di Kadian, H-7 boleh dibilang seperti itu. Di sekarang tanggal 13, sekarang tanggal 13 Desember, di H-10 lah. Kalau di Kadiannya sekitar 8 hari lagi lah, H-8 lah di Kadiannya. Mungkin saya tanggal 20 akan ke Delhi seperti itu. Jadi ini hari-hari terakhir. Ada hal yang menarik buat saya di hari-hari terakhir ini. Biasanya bulan Desember ini adalah bulan kita sangat sibuk. Sibuk kenapa? Sibuk menanti tamu Hazrat Masih Maud SAW yang datang dari berbagai belahan dunia untuk jalsah ke Kadian. Jadi mulai dari sekarang sudah mulai rapat-rapat. Nanti tanggal 15 sudah mulai mempersiapkan guest house, ya kan, tempat penginapan dan sebagainya, mengangkat kasur, ya kan, mengangkat selimut, bantal, membersihkan dan sebagainya. Kita sudah mulai repot lah, sudah mulai sibuk. Dan di situ nikmatnya luar biasa. Kita akan mempersiapkan untuk mengkhidmati tamu-tamu Hazrat Masih Maud SAW. Dan kami biasanya orang-orang Indonesia mengkhidmati tamu-tamu yang datang dari Indonesia juga, karena memang kami bisa bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, ini menjadi suatu kehormatan, menjadi suatu kebahagiaan tersendiri, menjadi suatu karunia tersendiri bagi saya khususnya, dan bagi kami terutama orang Indonesia yang ada di Kadian ini, pelajar-pelajar Indonesia, mubalik Indonesia yang belajar di Jamiah Ahmadiyah Kadian ini, dapat mengkhidmati tamu Hazrat Masih Maud SAW yang datang dari tanah air kita, dari Indonesia. Ini suatu kehormatan tersendiri bagi kami. Namun tahun ini merupakan tahun yang cukup sedih, sedih. Kenapa? Karena tahun lalu juga tidak ada jalsah karena ada satu dan lain hal. Tahun ini juga kemungkinan juga tidak akan ada jalsah. Bulan yang biasanya kami sibuk menunggu tamu, menanti tamu, mempersiapkan tamu untuk datang ke Kadian, mengkhidmati mereka di sini. Tetapi bagi saya tahun ini justru ketika harusnya saya menunggu tamu, ya kan, menjemput tamu ke bandara, tetapi hari ini, tahun ini, bulan ini saya yang harus berangkat dari Kadian. Saya yang harus pulang ke Indonesia dari Kadian. Saya yang harus ke bandara bukan untuk menjemput tamu, tetapi untuk meninggalkan Kadian. Tapi ya itulah, di dalam bahasa kami itu istilahnya ada berpisah bukan nyoba cerai. Jadi perpisahan itu bukan perceraian. Jadi perpisahan itu sementara. Bagi saya, perpisahan itu mutlak harus ada di dalam kehidupan kita. Karena dengan adanya perpisahan yang sementara itu akan menambah kecintaan. Jadi ketika saya pergi dari Kadian ini bukan untuk melupakan Kadian, tetapi untuk lebih mencintai Kadian, ya, untuk lebih rindu lagi kepada Kadian. Jadi ketika nanti sampai di Indonesia akan merindukan sedemikian rupa ke Kadian, di hasrat untuk datang lagi ke Kadian itu nanti akan terus bertambah begitu. Ini sedikit testimoni saya, ingin menyampaikan tentang testimoni saya selama di Kadian lah, singkat ringkas, bahwa karunia yang luar biasa bisa tinggal di Darul Aman ini, di tempat yang aman ini, di tempat di mana Imam Zaman Hazrat Masih Maud SAW yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah SAW itu dilahirkan dan kemudian memulai misinya begitu. Ini bisa tinggal lama di sini adalah karunia yang memang mungkin tidak semua orang dapati. Jadi saya dulu kalau sebelum datang ke Kadian ini mempunyai suatu motivasi 3 serangkai dari Indonesia yang datang untuk menjemput jemaat Ahmadiyah dari Indonesia ke sini. Ketika itu adalah datang dari Sumatera Barat. Jadi saya mempunyai spirit lah itu, bahwa dulu 3 serangkai yang datang ke Kadian, tinggal lama di Kadian, membawa jemaat Ahmadiyah, kemudian berkembang di Indonesia dan sebagainya, itu dari Sumatera Barat, dan saya juga kebetulan dari Sumatera Barat. Ini semacam motivasi saja begitu, untuk saya bisa napak tilas lah, bisa tinggal lama di Kadian begitu. Jadi mungkin di dalam episode ini sebagai pendahuluan mungkin saya akan hanya menyampaikan tentang testimoni ini saja. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang Kadian itu sendiri, mengapa menjadi begitu khas Kadian, mengapa
bisa menjadi suatu tempat yang diidamkan untuk dikunjungi, untuk diziarahi, dan untuk ditempati. Sekian, jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.